Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pertolongannya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengabulkan hajat daripada Sahibul Bait. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa ulun ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama, nasihat-nasihat agama yang mana ditujukan nasihat agama ini khususnya kepada diri pribadi ulun sendiri dan kepada pian-pian berataan juga. Mudah-mudahan kita seberataan selalu dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban dan insya Allah kalau Allah Ta'ala berkenan memanjangkan umur kita, maka kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad disuruh gembira dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Jangan bersedih, karena kita gembira hati menyambut bulan suci Ramadan itu manfaatnya sangat besar. Ujar Nabi kita bersabda, man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Luar biasa. Gembira hati kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah kisah disebutkan dalam kitab, seorang yang beragama Majusi. Agama Majusi itu orang menyembah api. Agama Majusi biasanya ada tuh di daerah Persia, bahari. Sekarang ini namanya Iran. Dulu itu terkenal orang-orangnya menganut agama Majusi, menyembah api. Kalau kita kan menyembah Allah, itu orang-orang kafir menyembah api. Ada seorang laki-laki, dia seorang yang beragama Majusi, dia punya anak laki-laki. Ketika di bulan Ramadan, anak laki-lakinya ini lagi makan-makan di pasar. Makan, tidak tahu malu dengan orang Islam. Dia makan di pasar. Setelah pulang ke rumah, anaknya ini dipukul oleh ayahnya nih. Dipukul oleh ayahnya, dimarahi. Kata ayahnya, wahai anakku, kenapa kamu tidak menghormati orang Islam di bulan Ramadan ini? Orang Islam lagi puasa di bulan Ramadan. Kenapa kamu terang-terangan makan, minum, apalagi di tengah-tengah pasar? Tidak tahu malu kah engkau? Tidak menghormati. Jadi ini toleransinya luar biasa. Walaupun orang kafir, tapi toleransinya kepada orang Islam luar biasa. Kita harus menghormati, katanya, kata ayahnya, menghormati orang Islam. Orang Islam kada makan siang hari ini, mereka puasa. Maka kita walaupun kada Islam, kita harus menghormati bulan Ramadan ini, menghormati orang Islam. Nah, jadi kita ya Allah, lebih lagi orang Islam ini lebih lagi menghormati bulan Ramadan, menghormati orang yang puasa. Ibu-ibu yang lagi haid kada wajib kalau puasa, kada wajib puasa. Nah, bahkan haram puasa ibu-ibu yang haid, yang nifas. Tapi ketika di siang hari bulan Ramadan, jangan pula makan bata tampai. Puasa Banjarnya istilah makan bata tampai di hadapan orang puasa, jangan. Itu namanya kada menghormati orang puasa. Walaupun orang haid itu boleh aja makan minum siangnya, karena kada boleh puasa, Bang. Nah, tapi bagi perempuan yang haid itu disunahkan, bukan diwajibkan lah, disunahkan dia tidak makan juga, tidak minum juga seperti orang puasa.
karena menghormati orang yang berpuasa, dan dia dapat pahala sunnah. Nah, tapi kalau hendak makan boleh ya, cuman jangan dipandang banyak orang, bersembunyi jadi di kamar atau di rumah gitu. Nah, tapi seandainya dia menahan diri, kadang makan juga, kadang minum juga kayak orang puasa, tapi ia kada puasa karena menghormati bulan Ramadan, menghormati orang puasa, dia dapat pahala sunnah. Nah, jadi dia marahi anaknya itu, bahkan dia pukul. Kenapa kamu tidak menghormati bulan Ramadan, bulannya orang Islam? Ya. Kemudian setelah beberapa masa meninggal dunialah seorang yang Majusi itu, orang yang beragama Majusi itu. Setelah meninggal dunia, ada di kampung itu seorang yang alim, ulama, bahkan wali. Dia tidur bermimpi ketemu dengan arwah orang Majusi itu yang meninggal di dunia itu. Dilihatnya orang Majusi itu, dia berada di singgasana yang megah di dalam surga. Di dalam surga. Kan kita bingung, ibu bingung kenapa orang kafir masuk surga. Dengarkan dulu kisahnya. Nah, dia lihat, ulama itu melihat dia berada di singgasana yang megah di dalam surga dengan memakai pakaian yang mewah, yang indah, dengan wajah yang bungas berseri-seri. Lalu seorang ulama itu bertakun atau bertanya kepada Majusi itu, "Wahai fulan, kamu ini kan waktu dunia orang Majusi, orang agama yang menyembah api." Kata orang itu, "Iya, memang benar, saya asalnya orang Majusi. Tapi kenapa kamu ini masuk surga?" "Karena menurut agama kami, agama Islam, cuma orang yang Islam saja yang masuk surga, non Muslim kada masuk surga." Nah, jadi jar Majusi itu mengisahkan, "Aku mendengar waktu aku hendak meninggal dunia. Ketika aku sakaratul maut, aku mendengar," kata orang Majusi tadi, "suara dari langit. Ada suara berseru dari langit. Kata suaranya itu seperti ini. Wahai para malaikatku, jangan engkau biarkan si fulan ini mati hal keadaan beragama Majusi." Ada suara itu. "Muliakanlah dia dengan Islam, dengan berkat dia menghormati bulan Ramadan, bulan sucinya orang Islam." Nah, ketika itulah Allah Ta'ala dengan perantaraan malaikatnya, dengan perantaraan makhluknya, mengislamkan aku sebelum aku meninggal dunia. Lalu aku berislam, orang kan ada tahunya. Aku berislam, aku beriman, masuk Islam, lalu aku meninggal dunia hal keadaan beragama Islam. Dengan berkat aku menghormati bulan Ramadan. Itu baru menghormatinya dengan kadang makan bertambah-tambah lah. Apakah lagi kita menghormati bulan Ramadan dengan memakmurkan masjid, memakmurkan langgar yang ada di sekitar rumah kita, dengan beribadah tentunya, maka insya Allah kita akan mendapatkan mati beriman husnul khatimah, masuk surga. Coba kata beliau pengarang kitab, ini isyarat orang Majusi saja ketika dia menghormati bulan Ramadan, dia akan diberikan iman Islam ketika hendak meninggal dunia. Bagaimana orang yang sudah beragama Islam, sudah beriman, dia puasa di bulan Ramadan, tarawih di malamnya, dan menambahi dengan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, insya Allah dia akan diselamatkan Allah Ta'ala dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghormati bulan Ramadan, memakmurkan bulan Ramadan dengan beribadah. Kemudian lagi Nabi kita pernah bersabda, ini keutamaan bulan Ramadan pula. Ujar Nabi kita bersabda, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Siapa saja yang menghadiri majlis ilmu agama di bulan Ramadan, majlis ilmu agama, majlis ta'lim pula di bulan Ramadan, niscaya Allah tulis baginya setiap dia melangkah
satu kali melangkah itu seperti beribadah setahunan non-stop. Beribadah setahunan non-stop. Kalau dia melangkah 100 langkah, berarti dia diberi pahala 100 tahun beribadah. Padahal umur kita umat Nabi Muhammad ini antara 60-70 meninggal. Tapi pahala kita melebihi daripada umur kita. Nah, luar biasa umat Nabi Muhammad ini. Jadi kalau ada majelis-majelis ilmu agama di bulan Ramadan, boleh datangi. Nah, alhamdulillah insyaallah kita di masjid di Muara Selan itu akan mengadakan pengajian agama pada bulan Ramadan ini. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu silahkan datang. Kalau bapak-bapak di muka, kalau ibu-ibu nanti di belakang di pakai dinding. Nah, hari apa? Hari Sabtu, insyaallah. Hari Sabtu sesudah asar. Nah, jadi yang bagusnya itu supaya cepat itu asar di masjid itu. Nah, seminggu sekali ya, seminggu sekali ya. Setiap insyaallah setiap hari Sabtu sesudah salat asar kita akan mengadakan pengajian agama di Masjid Dawatul Hasanah di Muara Selan itu. Nah, laki-laki perempuan silahkan datang. Kita akan insyaallah membahas masalah berpuasa. Nah, jadi insyaallah apabila kita memakmurkan masjid, majelis taklim dengan kita belajar ilmu di bulan Ramadan, itu setiap langkah kita melangkah itu dicatat seperti beribadah setahun. Bagaimana kalau saya pulang ke masjid itu dengan berkendaraan, bukan melangkah ya, putaran kendaraan bebannya itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi ujar Rasulullah, langsung artinya saya, siapa yang mengakali sholat berjamaah di bulan Ramadan? Nah, ini ada hubungannya dengan masjid dengan langgar nih, yang ada di sekitar rumah kita nih. Siapa yang suka atau mengakali sholat berjamaah di bulan Ramadan, memakmurkan masjidnya atau langgarnya, maka Allah berikan setiap satu rakaat ia sholat itu, Allah berikan satu kotak di dalam surga untuk dirinya, yang mana kota itu penuh dengan kenikmatan. Bayangkan pula kita sembahyang zuhur ke 4 rakaat berjemaah di bulan Ramadan, tapi 4 kota, 1 rakaat 1 kota, berarti 4 rakaat 4 kota. Berarti ibu-ibu bisa jadi wali kota nanti di surga tanpa mencalonkan, tanpa keluar duit ya Allah, tanpa dukungan partai-partai ya Allah. Nah, maka jadi wali kotanya buat selama-lamanya. Kalau ibu-ibu mencalonkan jadi wali kota di dunia ini paling 5 tahun. Itu pun kalau terpilih, ya Allah, habis duit berapa miliar ya Allah. Itu di surga itu kada perlu keluar duit, kita sembahyang berjemaah di langgar di masjid ya Allah, memakmurkan masjid langgar kita. Itu 1 rakaat diberi 1 kota di surga. Dia ampunnya, dia rajanya, dia wali kotanya. Itu luar biasa. Jadi bila kita terbelah masuk surga, itu masing-masing jadi bos. Kan dia jadi anak buah. Saking hebatnya, saking luasnya nih surga nih. Kita tuh masuk surga kada lagi jadi jongos, kada lagi jadi pembantu, jadi bos, masing-masing jadi bos. Pian jadi bos, ulun jadi bos, pian jadi ratu, kalau binian kan jadi ratu, jadi permaisuri, kami jadi raja. Siapa aja rakyatnya? Iya kira-kira bukan bidadari ya kalau rakyatnya. Kira-kira. Nah, itu luar biasa. Nah, mudahan kita diberi taufik bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala kawa memakmurkan masjid-masjid kita, langgar-langgar kita dengan mengaji ilmu agama dan dengan salat tarawih dan dengan sembahyang berjamaah. Mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan, ala kadarnya aja. Mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat beribadah dan keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang tidak ada hisab dan azab sesudahnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah, mengampuni segala dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat barataan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.